Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa, kami mengucap syukur sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah menyertai dan menolong, memberkati, melindungi umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa sore hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjumpai setiap umat-Mu Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Kami percaya ada kuasa, ada urapan-Mu, Engkau berbicara kepada setiap pribadi, Engkau mengarahkan setiap umat-Mu Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka hari demi hari supaya kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan dialami oleh setiap jemaat-Mu. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita ajak bangkit berdiri semua. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sambut limpahkan segalanya. Sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dinikmati, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati,
berkuasa. Katakan tiada yang lain. Yes. Tiada yang lain. Katakan Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk Tuhan, Kau berkuasa untuk selama-lamanya. Kami mau mengikut Engkau Yesus seumur hidup kami, karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Yesus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, katakan ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
kami Tuhan. Kami mau mengenal-Mu Bapak. Saat ini Bapak kami siap untuk dibentuk Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu yang membentuk hidup kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap Bapak untuk mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Dan duduk kembali Bapak Ibu saudara semua. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih ada di tema yang sama, yaitu a teachable spirit. Ya, kita akan menjadi a teachable person, orang yang mau diajar, ya, orang yang mau belajar dan mau diajar. Nah, judul firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah be mature, jadilah dewasa. Katakan sama-sama 3, 2, 1, jadilah dewasa. 3, 2, 1, jadilah dewasa. Ya, saya percaya inilah yang menjadi kerinduan Tuhan ketika kita menjadi orang percaya. Tuhan mau supaya kita menjadi orang percaya yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita akan melihat pentingnya ketika kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, ya. Tuhan menghendaki supaya setiap kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam karakter Kristus. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang mau dibentuk, orang yang mau diajar, ya, a teachable person. Nah, firman Tuhan mengatakan, saudara, di dalam Efesus, ya, pasal yang keempat ayat 11 sampai ke 12, ini ayat yang luar biasa. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lalu di sini ada kata kedewasaan penuh. Jadi inilah yang akan menjadi arah kita, ya, tujuan kita sebagai orang percaya, kita mencapai yang namanya kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, punya karakter yang seperti Kristus. Ya, kepenuhan Kristus maksudnya ialah berbicara tentang apa yang Yesus lakukan, ya, karakternya Kristus. Ya, kita akan mencapai ke sana, arah kita itu ke sana. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat ini penting buat kekristenan, saudara. Karena ayat ini seperti menjadi kompas, ya, kemana kita mau mengarah, ya. Arah kita itu jelas, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita menjadi sama dengan Kristus, kita punya karakter Kristus, itu arahnya. Ya, ini menjadi ayat yang penting. Nah, itu sebabnya hari ini pertanyaannya apa sih yang Alkitab katakan sesungguhnya dari ayat yang kita baca tadi, saudara. Yang pertama, poinnya adalah ini, saudara. Menjadi dewasa itu adalah pilihan. Menjadi dewasa adalah pilihan. Ayat yang kita baca tadi, saudara, itu mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan sarananya untuk kita menjadi dewasa. Sarananya itu apa? Ada gembala. Di gereja IFGF Living Water ada gembala enggak, saudara? Ada. Ada pengajar. IFGF Living Water ada pengajar? Ada, bukan hanya saya. Ada beberapa pengajar, ya, yang diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, ya, itu pengajar-pengajar. Atau di dalam iCare kita juga ada pengajar-pengajar, ya. Jadi ada pengajar diberi oleh Tuhan memang, ya. Lalu ada patokannya. Patokannya itu apa tadi? Kedewasaan seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, ya. Jadi semuanya sudah diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya itu adalah bagian kita. Kita mau atau tidak, itu, saudara. Ya, semua itu diserahkan kepada kita. Kita ini mau jadi gereja yang semakin dewasa atau tidak. Nah, ini ada seorang yang bernama Carol Bryan, saudara. Dia penulis buku yang terkenal. Dia mengatakan growing old
is mandatory, but growing up is optional. Saudara, bahwa menjadi tua itu pasti, saudara. Ada yang tidak menjadi tua di sini? Kita semua menjadi tua. Setuju, saudara? Kayaknya nggak rela jadi tua ini ya. Setujunya kurang mantep ini. Semua kita ini akan menjadi tua. Menjadi tua itu pasti, saudara. Tetapi bertumbuh atau menjadi dewasa itu adalah pilihan. Usia tua tidak menentukan dia dewasa, saudara. Usia tidak menentukan orang itu punya kehidupan yang dewasa. Catat baik-baik ini, saudara. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan sendiri ya ingin memberikan prinsip kebenaran kepada saudara supaya saudara mengerti bahwa menjadi dewasa itu pilihan. Suami kalau mau jadi dewasa itu pilihan. Istri mau jadi dewasa juga pilihan. Orang tua mau jadi dewasa atau tidak itu pilihan, saudara-saudara. Dan saya ingin katakan kepada saudara-saudara ya, bahwa gereja kita ini ingin menjadi gereja bukan kumpulan kanak-kanak, taman kanak-kanak, saudara. Kita ingin menjadikan gereja kita di tempat ini adalah orang-orang yang dewasa, saudara-saudara. Amin. Ya, saya pernah mengatakan di family camp kemarin, kalau kanak-kanak itu ribut terus, saudara. Tukaran terus. Ya, karena apa? Kanak-kanak gitu. Ya. Tapi kalau dewasa, orang yang dewasa tidak demikian, saudara. Itu sebabnya Tuhan mau supaya apa? Kita itu menjadi orang-orang yang dewasa. Kita memilih untuk menjadi dewasa. Kedewasaan tidak dilihat dari usia, karena yang menjadikan tolak ukur sebuah kedewasaan adalah karakter yang bertumbuh, karakter yang baik, dan kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang, saudara-saudara. Ya, berpikirnya itu matang kalau orang dewasa ini, nggak kayak anak-anak gitu, saudara. Mazmur 119 ayat 100 mengatakan begini, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Dalam kalimat yang lain dikatakan, aku ini lebih dewasa dari orang yang lebih tua dari aku. Itu ya, dari orang-orang tua. Pemikiranku ini lebih dewasa dari mereka. Kenapa? Ternyata ada sebabnya. Karena aku memegang titah-titahmu. Titah itu perintah. Perintah itu ini maksudnya, firman Tuhan, saudara. Ya, ketika orang dipenuhi dengan firman Tuhan, ya, belajar dari firman Tuhan, mau dibentuk oleh firman Tuhan, maka dia akan bertumbuh menjadi dewasa, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini kita mau mengatakan kepada Tuhan, kalau Alkitab mengatakan bahwa dewasa adalah optional, adalah pilihan, maka saya dan saudara, ayo katakan dia kepada Tuhan, Tuhan, aku memilih untuk mau menjadi dewasa. Katakan amin, saudara. Sekali lagi itu pilihan, saudara. Pilihan. Ya, pilihan. Saya pernah menyampaikan di awal tahun, saudara, bahwa karakter yang baik, karakter yang dewasa itu meminimalisir apa, saudara? Konflik. Ya. Orang yang punya karakter yang baik itu meminimalisir konflik. Kalau rumah tangga, suami istri karakternya dewasa, itu konfliknya minimal, saudara. Karena masing-masing punya pola pikir yang dewasa, gitu. Amin, saudara? Aminnya kurang kenceng, ini harus diaminkan kalau ini. Amin? Orang tua harus jadi orang tua yang punya pola pikir dewasa. Jangan sampai anaknya lebih dewasa dari orang tuanya, saudara. Hanya karena apa? Orang tua tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau dibentuk oleh firman Tuhan. Anaknya rajin firman Tuhan, belajar firman Tuhan, lebih ngerti seperti Daud tadi, orang tuanya malah nggak ngerti, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, saudara, kedewasaan itu adalah pilihan. Minggu yang lalu istri saya menyampaikan firman Tuhan, ya, berkaitan dengan Timotius, saudara.
Luar biasa, Timotius itu bisa menjadi gembala dan mengembalakan orang-orang yang lebih tua. Itu sebabnya ayatnya mengatakan ini, saudara. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa, saudara? Karena dewasa atau tidak bukan diukur dari usia. Bukan, tetapi apakah kita mau dibentuk, apakah kita mau belajar, apakah kita mau diajar sehingga kita bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, tentunya melalui firman Tuhan. Ya, itu sebabnya di situ dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Kalau saya ingin mengatakan di sini kalau ada anak-anak muda, kalau engkau enggak ingin dianggap rendah kalau engkau muda, engkau harus seperti Timotius ini, jadilah teladan. Ya. Di dalam kasih, di dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Nah, saudara, jadilah orang yang mau diajar supaya kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam karakter. Kita diajar pakai apa, saudara? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Semua tulisan yang ditulis di sini, saudara, kemarin istri saya juga sudah menyampaikan ini, saya ulangi lagi, saudara. Ini bermanfaat untuk mengajar. Ya. Di samping untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya. Kalau kita salah, ya itu bisa dicek dari sini, saudara. Salahnya itu di mana? Ya, gampang sekali kalau saya mengadakan saya kasih contoh ya, saudara ya. Kalau saya melakukan konseling misalnya, konseling kepada pasangan misalnya, kepada suami istri, lalu mereka cerita begitu, saudara. Lalu saya mengamati. Mengamatinya seperti apa, saudara? Saya punya patokan. Patokannya itu adalah firman Tuhan. Lalu saya mengamati yang dilanggar itu di prinsip apa, gitu, saudara. Jadi ketika orang ini cerita, saya kemudian ngelis satu-satu, saudara. Oh, prinsip ini dilanggar. Prinsip ini dilanggar. Prinsip ini dilanggar. Saya tahunya dari mana? Bukan saya sok pinter, bukan, saudara. Justru saya belajarnya dari Alkitab. Misalnya, ya gampang. Oh, ternyata istri tidak menghargai suami. Itu dilanggar. Kalau ini terjadi, rumah tangga pasti kacau, saudara. Itu dilanggar. Misal ini contoh, saudara ya. Atau kalau anak muda cerita kemudian, oh prinsip ini dilanggar. Ternyata dia nggak menghormati orang tuanya. Kalau ada anak muda yang nggak menghormati, anak nggak menghormati orang tua, kacau itu, saudara. Kenapa? Ketika prinsipnya dilanggar, maka tidak harmonis lagi. Tidak harmonis karena ada prinsip yang dilanggar. Nah, itu sebabnya kita bersyukur karena Tuhan memberikan ini, firman Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita dididik, ya, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya kita hidup dalam kebenaran, saudara. Ya, melalui apa? Firman Tuhan ini, saudara. Ya, pasti akan ketemu mana bagian yang keliru, mana bagian yang salah. Ya, firman Tuhan akan bisa mengecek hidup kita, itu, saudara. Ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Sesungguhnya, saudara, sesungguhnya Tuhan mau kalau orang menjadi dewasa itu, yang dilakukan adalah apa? Dia melakukan perbuatan yang baik. Semua yang dilakukan orang dewasa karena dia berpikir dengan baik, punya pola pikir yang matang. Apalagi kalau berbicara tentang kedewasaan rohani, saudara, maka apapun yang dilakukan itu jadi sesuatu yang baik. Ya. Kenapa, saudara? Sekali lagi karena kita mau diajar, ya, kita mau belajar untuk menjadi dewasa, saudara. Yang kedua, saudara, menjadi dewasa berarti menjadi berkat. Aminnya kurang kenceng, saudara. Ya, menjadi dewasa berarti menjadi berkat. Kok bisa, Pastor? Oke, kita kita buktikan ini, saudara ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ini ayatnya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudara, menjadi dewasa, menurut Alkitab ini, berarti memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Ayatnya itu mengatakan, kalau kita mencapai kepenuhan Kristus itu sebenarnya kita itu karakternya itu serupa dengan Kristus.
Orang yang memiliki karakter yang serupa dengan Kristus, pasti hidupnya jadi berkat, saudara. Pasti, saya berani mengatakan pasti, saudara. Karena Yesus hidupnya menjadi berkat. Ketika dia masih hidup di dunia, waktu dia ada di dunia, Yesus hidupnya jadi berkat buat banyak orang, saudara. Dan kalau kita punya karakter seperti Kristus, maka kita pun, hidup kita itu akan menjadi berkat. Dan Yesus makin bertambah besar. Sejak kecil, saudara, lihat pertumbuhannya Yesus ini, saudara. Yesus makin bertambah besar. Ini besar maksudnya fisiknya, ya, fisik secara fisik ya, saudara. Dan bertambah hikmatnya, ya, dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia, saudara. Yesus itu bertumbuh menjadi dewasa. Ayatnya yang saya kasih kuning ini, saudara. Dia itu dikasihi Allah dan dia dikasihi manusia. Coba, saudara. Kalau ada orang yang seperti ini, kalau saudara bisa seperti ini luar biasa, saudara. Ya, makin dikasihi Allah. Allah senang, kenapa? Karena bertumbuh menjadi dewasa. Ya, jadi orang percaya yang dewasa. Tapi juga bukan hanya Allah yang senang, tapi ternyata manusia itu, ya, tetangga kita senang, mertua kita senang, saudara. Suami kita senang, istri kita senang. Dikasihi, betul saudara? Klien kita senang. Kalau kita kerja sama-sama orang yang kita kerja sama senang melihat kita. Kenapa? Karena kita karakternya itu karakter Kristus, saudara-saudara. Dan tadi saya mengatakan, kalau kita menjadi dewasa, itu artinya kita jadi berkat. Dan saya ingin mengatakan ini kepada saudara, ya. Coba kalau secara umum saja, saya coba cari di Google gitu, saudara ya. Orang secara umum ngomong orang dewasa itu apa sih? Lalu saya dapat ini. Ini ada di Google sebetulnya, saudara ya. Saya googling ini. Jadi ciri-ciri orang dewasa bisa memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk. Anak kecil nggak bisa, saudara. Anak-anak tuh kadang nggak bisa. Ini bahaya enggak tuh nggak ngerti dia. Tapi orang dewasa bisa. Jadi kalau mau menggunakan mulutnya dia tahu, saudara. Ini bahaya apa tidak ya ini ya. Kalau saya ngomong begini mulut saya ini bahaya tidak. Kalau anak kecil enggak, jeplak aja dia, saudara. Gitu. Makanya kalau saudara ya menggunakan mulutnya asal jeplak, saudara tidak dewasa. Itu masih kanak-kanak, ya. Apalagi kalau hubungan suami istri. Suami istri ya ribut sedikit lalu mulutnya jeplak ini, saudara, asal jeplak ya kan. Setan kamu, ya kan. Pisah-pisah, cerai-cerai ya, saudara. Wah, ini bahaya nih, saudara. Ini tidak dewasa. Simple, jadilah dewasa. Ya. Maka persoalan itu rasanya kok jadi beres gitu, saudara. Karena orang-orang dewasa itu berpikir seperti ini, berpikir sebelum bertindak. Berbesar hati ketika menerima kritik. Kalau orang dewasa itu terima, berbesar hati kalau ada kritik. Saya dikritik senang sekali, saudara. Ya. Kenapa? Karena itu untuk kemajuan saya gitu, saudara. Saudara kritik saya boleh, saudara. Melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Ini secara umum ya, orang nggak usah Alkitab. Ini secara umum nih, orang mengatakan kalau orang dewasa itu seperti ini. Mencari solusi, ngaku kalau salah dan tidak menyalahkan, saudara. Ada kan yang merasa benar sendiri kan, saudara ya? Ada. Kalau anak kecil tuh pengennya menang sendiri, nggak mau kalah gitu, saudara. Kalau anak-anak begitu, mencari solusi, bisa mengerti orang lain, tidak mudah tersulut emosi, tidak haus pujian. Katakan amin, saudara. Anak kecil memang senang dipuji, saudara. Ya. Tapi kita orang dewasa tidak haus pujian. Dipuji nggak ada masalah, saudara. Amin, saudara. Ya. Bisa mengalahkan rasa takut, tidak suka konflik. Ya. Jadi ternyata ini secara umum aja begini. Apalagi kalau kita bicara tentang kedewasaan secara rohani. Alkitab mencatat begitu luar biasa. Ketika kita menjadi dewasa dalam karakter Kristus, kita sesungguhnya tidak memerlukan effort untuk hidup
menjadi berkat karena dengan sendirinya hal itu terjadi. Nangkep nggak statement ini saudara? Ngerti ya saudara ya? Orang itu kepengin, pastor saya pengen jadi berkat. Lalu dia berusaha ingin jadi berkat, caranya bagaimana? Saudara, kalau Anda dewasa, Anda bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus, nggak perlu effort. Itu otomatis dengan sendirinya. Karena itulah hidup Anda. Yang menangkap katakan amin. Ini dalam saudara, yang ini dalam saudara ya. Dan saya rindu jemaat IGF Living Water adalah jemaat yang dewasa. Sehingga dimanapun, kapanpun, ya bersama siapapun, hidupnya akan jadi berkat itu saudara. Amin ya saudara ya. Mau profesi apapun, saudara jadi berkat. Gak perlu effort, gak perlu usaha untuk jadi berkat itu gak perlu. Kenapa? Karena itulah saudara, aslinya saudara ya itu gitu saudara. Aslinya saudara itu nggak suka ribut. Aslinya saudara itu ya punya hati yang besar, gampang mengampuni. Itu orang-orang dewasa begitu saudara. Ya, orang yang dewasa begitu. Jadi otomatis gitu saudara, nggak perlu ada usaha untuk supaya jadi berkat, enggak. Jadi kelakuannya dibuat-buat gimana caranya supaya saya jadi berkat, tidak. Orang dewasa akan hidup seperti apa adanya dan hidupnya pasti jadi berkat buat orang lain saudara. Amin saudara. Jika kamu ingin hidupmu jadi berkat, maka jadilah dewasa dalam karakter Kristus. Jadilah dewasa, saudara. Ya, jadilah dewasa itu tadi saya mengatakan caranya tadi melalui ini, saudara. Belajar mau dididik dari kebenaran firman Tuhan. Belajar dari kebenaran ini, saudara. Ya, kalau saudara belajar dari sini, saya yakin Anda akan jadi suami yang dewasa. Jadi istri yang dewasa, saudara. Jadi anak-anak yang dewasa. Jadi pemimpin yang dewasa. Jadi karyawan yang dewasa dalam pemikiran, saudara. Semuanya kalau kita menjadi dewasa, maka hidup saudara akan jadi berkat dimanapun saudara berada. Nah itu yang menjadi doa saya. Bukan kebetulan bahwa tanggal 2 Juli besok saudara, kita akan merayakan anniversary gereja kita yang ke-7. Angka 7 tahun itu memang masih muda ya saudara kelihatannya ya. Kalau untuk gereja. Karena di tempat lain kalau pas anniversary mereka itu sudah 50 gitu saudara ya. 45 gitu kan. Tapi saudara-saudara, janganlah seorang pun menganggap rendah karena engkau muda. Walaupun gereja kita masih muda, 7 tahun. Tapi orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Memang gerejanya masih muda saudara, usianya masih 7 tahun. Tetapi orang-orang yang ada di dalamnya, sekali lagi saya katakan, Anda adalah orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam karakter Kristus. Sehingga apa saudara? Sehingga hidup saudara, jemaat IFGF Living Water ini doa saya saudara, hidup saudara ya dimanapun engkau berada akan menyatakan nama Tuhan itu dipermuliakan melalui hidup saudara. Itu sebabnya saudara, bukan kebetulan kita anniversary 7 tahun. Ya Tuhan mau di anniversary kita ini kita menjadi jemaat atau gereja Tuhan yang betul-betul bertumbuh ya. Dewasa di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadilah orang yang mau diajar supaya kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Menjadi dewasa adalah pilihan. Dan menjadi dewasa berarti hidup menjadi berkat buat banyak orang. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan dengan pujian ini saudara. Oh kami bersyukur Tuhan. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana. Siap dibentuk. Kuasa Roh-Mu ku dibahas
tangan-Mu, berilah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita tutup mata kita renungkan hidup kita masing-masing. Kalau kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin supaya kita mengambil respons yang benar atas firman yang sudah kita dengar. Firman Tuhan mengatakan bahwa menjadi dewasa itu adalah pilihan. Tuhan sudah memberikan sarananya, tetapi keputusannya tetap ada pada kita. Kita mau dewasa atau tidak. Saya rindu setiap jemaat IFGF Living Water menjadi orang-orang yang memilih mengambil keputusan untuk mau dibentuk, mau diajar, supaya bisa menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saya rindu suami-suami yang ada di IFGF Living Water adalah suami-suami yang dewasa. Istri-istri adalah istri-istri yang dewasa. Anak-anak muda tidak dianggap rendah karena kemudaan mereka, tetapi mereka dihargai oleh karena mereka menunjukkan kedewasaan hidup mereka, memberikan teladan yang baik. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua di tempat ini, supaya setiap jemaat Tuhan hidup di dalam karakternya Kristus. Seperti lagu yang kita nyanyikan, lagu ini menjadi pernyataan kita bersama. Kita imani setiap kata-kata dari pujian ini menjadi doa kita, terjadi dalam hidup kita. Tuhan, aku mau seperti-Mu Yesus, terus dibentuk menjadi sempurna seperti Engkau, mengarah seperti Engkau ya Tuhan, pada kesempurnaan Kristus, kepada kepenuhan Kristus. Itu yang menjadi goal kami Tuhan, menjadi tujuan kami. Itu sebabnya siapapun kami di tempat ini, biarlah kami mengambil keputusan untuk menjadi dewasa dalam Engkau. Kami rindu menjadi berkat Tuhan. Dan kami tahu ketika kami hidup dewasa, maka otomatis kami akan menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Mari jemaat katakan sama-sama dengan pernyataan kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Katakan, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan aku. Mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
Terima kasih Tuhan. Lagu ini menjadi doa kami Tuhan. Lagu ini menjadi pernyataan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah terambil dari kami Tuhan. Itu akan mewarnai hidup kami hari lepas hari. Di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, jemaat pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang memilih untuk menjadi dewasa, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.